Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eri Dayanti, SMK Negeri 6 Jember, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Jember. Bapak Ibu guru hebat, pada kali ini saya akan menayangkan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin pembelajaran. Dan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah dari SMK Negeri 6 Jember dan dari SMK Negeri Tekom Lumajang. Marilah Bapak Ibu kita lihat tayangan video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pagi ini saya mau mewawancarai Ibu terkait dengan tugas sebagai guru penggerak tentang pengambilan keputusan Ibu berbasis kebajikan untuk seorang pemimpin, Ibu. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih karena Bu Evi sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai ini, Bu. Sama-sama Bu Eri, ini sudah jadi tugas, sudah jadi kewajiban saya untuk selalu mensupport Bu Eri. Mudah-mudahan segera menjadi guru penggerak. Amin. Terima kasih Bu supportnya. Ibu, saya langsung aja untuk mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan ini, Bu. Ibu, kalau boleh saya tahu, Bu Evi memimpin di SMK Negeri 6 Jember ini sudah berapa lama ya, Bu? Sudah 4 bulan, hampir 5 bulan Ibu. Jadi mulai bulan Desember sampai Maret, hampir 5 April, bulan. iya. Dan tentunya pasti Bu Evi walaupun tidak terlalu banyak sekali, tapi sudah melihat kasus-kasus yang ada, entah itu ke guru, karyawan, ataupun siswa, entah itu yang berbau bujukan moral ataupun dilema etika gitu ya, Ibu. Bagaimana Ibu selama Ibu di SMK 6 ini, Bu? Ya Bu, memang ada beberapa kasus ya, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan dilema etika ini. Contohnya ya Bu ya, ini untuk anak-anak misalnya, ada anak-anak kita yang sering nggak masuk, nah secara aturan dia sudah harus mendapat teguran, ditegur, ternyata dia masih tetap. Nah ternyata si anak ini punya latar belakang ibunya baru meninggal misalnya seperti itu. Itu kan dalam pengambilan keputusan masuk di dilema etika ya Bu, kita jadi dilema mau memutuskan yang mana begitu. Benarkah keputusan kita? Dan harus hati-hati ya Ibu ya, karena berhubungan dengan anak seperti itu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya ajukan ke Ibu. Yang pertama Ibu, dengan kasus yang Ibu ceritakan tadi, bagaimana Ibu mengidentifikasi kalau kasus itu adalah kasus dilema etika atau itu merupakan kasus bujukan moral, Ibu? Ya. Kalau dilema etika itu, kalau saya ya Bu ya, cari gampang-gampangnya aja yang paling mudah menurut saya. Kalau dilema etika itu sama-sama benarnya, kayak tadi itu. Jadi anak tidak masuk karena dia masih penyesuaian, dia habis berduka, dia kehilangan ibu. Nah ini kan benar, masih benar. Tapi kalau bujukan moral itu benar dan salah. Misal Bu ya, bendahara misalnya ngadep, Bu gimana kalau kita mau ini makan-makan, ambil dananya dari mana, uangnya dari mana? Iya. Dari bos, padahal nggak bisa, misalnya seperti itu. Itu kan salah Bu ya. Satu sisi kita mau sisi betul, salah karena mau biar untuk kebersamaan misalnya. Nah itu bujukan moral, berarti benar dan salah. Tapi kalau dilema etika kan masih benar dalam tanda kutip kan begitu. Iya, berarti
harus mengidentifikasi dulu Iya, apakah betul. kasus itu benar-benar atau benar salah, sehingga kita Iya. dalam pengambilan keputusan tidak salah gitu ya Ibu. Iya. Berikutnya Ibu, bagaimana Ibu di dalam menjalankan, terutama di dalam hal pengambilan keputusan di sekolah ini, kasus-kasus yang benar-benar Bu, benar sama benar dan ini mengandung nilai-nilai kebajikan Bu. Jadi Bu, karena saya orang baru, maka dalam pengambilan keputusan tentunya saya juga tidak tiba-tiba seperti itu Bu. Sebagai seorang kepala sekolah, dalam mengambil keputusan ini harus benar-benar berhati-hati tadi. Kalau saya akan melibatkan banyak pihak Bu. Kalau itu berkaitan dengan siswa misalnya kasus, nah itu saya akan melibatkan guru BK, melibatkan wali kelas, guru pengajarnya. Saya akan observasi, saya mencari data-data. Kasusnya seperti apa, sehingga dalam pengambilan keputusan itu nanti kita tidak salah begitu. Baik data, Identifikasi, observasi, data yang ada itu sangat penting. Jadi tidak bisa langsung, Tidak tapi bisa. harus ada data yang mendukung Iya, sebelum diambil benar. keputusan ya. Iya. Nah, baik Ibu. Nah, langkah-langkah apa yang Ibu lakukan di dalam pengambilan keputusan ini? Kita harus mengidentifikasi nilai-nilai tadi ya Bu ya, benar Tadi. salah atau ada benar atau salah di situ. Kemudian saya juga akan menentukan siapa yang terlibat di sini, begitu. Kayak tadi BK, Ya. wali kelas, apakah guru-guru yang lain perlu saya libatkan. Nah, jadi saya menentukan siapa yang fakta-fakta tadi, data-data anak ini sebelumnya bagaimana, sudah pernahkah dipanggil, sudah pernahkah dia melanggar aturan, misalnya seperti itu kan perlu kita kumpulkan ya Bu ya, data-data itu. Kemudian kita ya ada pengujian benar salah ini. Benarkah keputusan kita ini akan benar begitu? Apakah nanti secara hukum bagaimana begitu Apakah kita lihat berdampak? Nah, seperti itu ya, Bu. Iya. Kemudian ya setelah itu kita akan membuat keputusan Bu. Dan mudah-mudahan keputusan ini yang terbaik. Kemudian pihak-pihak yang terkait terlibat juga memahami keputusan yang kita ambil begitu ya. Ada unsur Iya. hati-hatinya itu tinggi ya Bu. Betul. Setelah itu mungkin ya nanti selama beberapa lama kita akan refleksi bagaimana dengan keputusan yang sudah kita buat, ada dampakkah begitu. Refleksi itu kan penting juga Bu Eti. Betul. Karena dengan merefleksi kita akan melihat ke belakang. Betul. Apa yang sudah kita lakukan, terus Apa apa yang yang sudah baik. kita ambil, Apa yang perlu kita dan yang perlu kita perbaiki. ke Karena depan, refleksi itu iya. sangat penting Ibu Betul. Evi. Ibu terkait dengan apa yang Ibu sampaikan terkait dengan langkah-langkah tadi, mungkin ada hal yang dianggap efektif Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya yang kasus-kasus yang dilema etika. Kalau menurut saya ini yang sangat efektif itu ya data itu Bu. Jadi fakta itu sangat efektif. Kenapa? Dengan data, dengan fakta, pengambilan keputusan kita nanti itu akan mempunyai dasar yang kuat begitu. Data-datanya harus benar-benar valid. Berarti yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dan itu harapannya di ujung itu tidak ada yang dirugikan Iya. gitu, maka data itu harus dipegang dulu. Iya, validitas dari data ya Bu ya. Betul Ibu. Nah, baik Ibu, efektif sudah, terus kemudian langkah-langkah sudah Ibu. Terus tantangan apa yang Ibu temui dalam pengambilan keputusan selama ini Ibu? Iya. Karena tadi saya melibatkan banyak pihak ya Bu, tentunya banyak pihak yang terlibat ini tidak sama, kadang-kadang persepsinya berbeda. Nah itu kalau menurut saya masih kadang menjadi kendala begitu. Jadi ada yang saklekkan gitu, wah aturannya seperti ini nih, nggak boleh misalnya seperti itu. Tapi ya nanti dengan kita berdiskusi, nah ini ya harapannya semuanya jadi paham, jadi satu kata begitu. Karena tadi Bu Evi menyampaikan dengan kolaborasi, Betul. maka ada banyak pihak yang ikut Iya, dalam terlibat. memecahkan Dalam masalah pengambilan tadi. keputusan. Sehingga mungkin dari unsur subjektivitas dari karakter masing-masing pihak ini yang harus menjadi tantangan Iya. Ibu selama ini gitu. Betul. Jadi Ibu harus menengahi. Iya. Berat juga ya Bu. Iya.
Baik Ibu. Terus di dalam penyelesaian terkait dengan kasus-kasus Ibu itu, apakah Ibu punya jadwal tertentu, jadwal khusus di dalam penyelesaian itu, atau mungkin Ibu punya prosedur yang seperti apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan itu? Kalau jadwal khusus tidak Ibu ya, karena kasus itu kan bisa terjadi kapan saja, sewaktu-waktu, tidak bisa kita duga kan begitu Bu. Jadi jadwal khusus tidak ada. Ya, nanti begitu kasus ini memang urgent, harus segera kita selesaikan dengan cepat, maka ya saya akan segera berkoordinasi, akan secepat mungkin saya selesaikan. Yang mungkin butuh waktu agak nggak apa-apa, agak pelan, ya. Kita menyesuaikan aja Bu dengan ini kasusnya gitu. Jadi memang ada yang kasus harus segera diselesaikan, atau mungkin ada kasus yang mungkin perlu pertimbangan sehingga harus dibicarakan di tingkat manajemen gitu. Mungkin karena dampaknya ada yang saat itu memang kecil gitu ya Bu, atau mungkin yang lebih ke melembaga. Karena kan kita harus lihat tadi Bu, dari segi hukum bagaimana, dari segi dampak dari sisi bagaimana. Betul Bu. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya Ibu terkait dengan faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya di kasus-kasus di dilema etika Ibu. Iya. Oh ini Bu Eri, alhamdulillah di SMK 6 ini SDM-nya lumayan ya, jadi lumayan bagus, jadi cukup bagus. Ini membantu saya kebersamaan. Jadi memang kita benar-benar bisa kolaborasi gitu. Begitu mendadak kita butuh kasus yang cepat, nah ini teman-teman juga bisa saya gerakkan dengan cepat begitu. Rasa kebersamaannya. Tapi Ibu penemu itu di sekolah ini ya Ibu ya. Iya. Sudah dari budaya positif sekolahnya itu sudah kelihatan ya untuk habit yang senang deh Bu saya melihat dan mendengarnya itu Bu, karena memang ya itu yang memang harus kita budayakan di sekolah kita ya Ibu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, dari pembelajaran apa yang Ibu dapat dan Ibu petik dari pengalaman Ibu selama di SMK 6 dan selama itu juga Ibu dalam hal pengambilan keputusan-keputusan yang berdilema etika itu? Iya. Ini ya Bu, pelajaran yang bisa saya ambil itu bahwa kita tidak boleh egois. Jadi dilema etika dan pengambilan keputusan ini tidak boleh harusnya gini, nggak boleh. Tapi benar-benar kita harus melihat fakta, kemudian kita melihat dampak. Nah, itu jadi benar-benar kita harus hati-hati. Egois itu menang dewe gitu ya Bu. Susah deh Bu kalau sudah seperti itu. Baik Ibu, satu kali lagi pertanyaannya, dari apa yang Ibu tadi ceritakan mulai awal sampai akhir terkait dengan kasus, dilema sampai pengambilan keputusan, kolaborasi, refleksi apa yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan ini semuanya Ibu? Ya, Bu Eri, ini dengan ini ya adanya guru penggerak ini alhamdulillah juga kita terbantu, kemudian berharap teman-teman juga nanti akan semakin terbuka dengan kasus-kasus dilema etika ini Bu. Kedepannya mungkin nanti akan lebih banyak lagi pihak-pihak yang kita libatkan sehingga semuanya punya visi misi yang sama, semuanya punya pemahaman yang sama gitu ya. Baik Ibu, terima kasih sekali Ibu sudah memberikan penjelasan dan itu sangat detail sekali atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan, dan semoga apa yang Ibu harapkan ke depan terkait dilema etika dan guru-guru bisa menyelesaikan semua permasalahan di sekolahan ini sesuai dengan langkah-langkah prosedur yang mungkin tadi kita bicarakan seperti itu Ibu. Sekali lagi saya terima kasih Bu, khususnya waktunya sudah diberikan ke saya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Bu Eri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Yadi. Pak Yadi, saya sampaikan terima kasih Pak Yadi sudah menyempatkan waktu untuk saya karena saya ingin mewawancarai Pak Yadi terkait dengan tugas
Saya selaku CGP, Pak. Ya. Nah, wawancara ini nanti ini berhubungan dengan praktek nyata saya, Pak Yadi, dalam rangka untuk melihat bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah Pak Yadi selaku pimpinan di SMK Negeri Teko, Pak. Langsung saya mulai di Pak Yadi. Bapak, sampai saat ini Pak Yadi sudah berapa lama untuk memimpin SMK Negeri Teko? Alhamdulillah, Bu Eri, jadi sejak 12 Desember sampai dengan hari ini sudah berhitung 4 bulan lebih ya, 4 bulan lebih sedikit. 4 bulan lebih sedikit, mulai Desember berarti ya, Pak ya? Desember. Berarti Pak Yadi juga pernah ya Pak ya untuk melihat kejadian-kejadian, kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah Pak, entah itu kepada murid, entah itu kepada guru ataupun karyawan yang di TU itu Bapak ya, seperti itu. Bisa Pak dijelaskan seperti apa contoh kasus-kasus yang sering Bapak lihat yang terjadi di sekolah SMK Negeri Teko ini, Pak? Oke, terima kasih Bu Erik. Jadi terkait dengan proses pengambilan keputusan, salah satu contohnya adalah ketika misalnya di jurusan mesin ini, jurusan saya, TPM itu punya peralatan standar, jadi mesin bubut namanya. Sangat butuh karena memang standarisasi kegiatan praktek itu 1 orang 1 mesin. Di bengkel itu punya 10, padahal kebutuhannya itu satu-satu berarti sekitar 20 sampai 25 unit yang harus disiapkan dan dipenuhi agar KPM itu normal bisa berjalan. Ya. Kemudian di sisi lain ada kompetensi keahlian teknik audio video. Walaupun hanya 1 kelas, mereka ini bisa praktek tapi masih numpang, belum punya gedung. Ini 2 hal yang sama-sama urgent tetapi harus dipilih. Nah, proses yang saya lakukan adalah ya tentunya kita analisis ya, kemudian kita short begitu, kita pakai standar prioritas. 2 hal yang sama-sama penting tetapi yang harus saya dahulukan setelah kita analisis tingkat urgensinya adalah kita akan lebih mendahulukan yang audio video. Kenapa? Kenapa harus audio video? Kalau mesin itu punya 10 tapi KBM-nya bisa berjalan. Kegiatan prakteknya 1 mesin itu rasionya bisa 1 sampai 3. 1 mesin 2 orang sampai 3 orang. Iya. Itu kegiatannya masih bisa berjalan. Nah, sementara di audio video ini nggak punya, tempatnya ini masih numpang. Maka kegiatan agar kondusif siswa TAP ini ya harus dipilihkan, harus kita bangunkan gedung. Artinya berdasarkan analisis kemudian skala prioritas. Analisis kebutuhan, Betul. kemudian diprioritaskan yang Betul. harus diselesaikan terlebih dahulu begitu ya. Semuanya adalah orientasinya untuk subjek kegiatan pendidikan, bukan objek tapi subjek untuk siswa. Untuk siswa, gitu ya. Betul. Dari apa yang disampaikan Pak Yadi tadi, yang disampaikan itu bagaimana Pak Yadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti Pak Yadi sampaikan tersebut itu apakah merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak, seperti itu? Bu Eri, jadi sebagai pimpinan tentu saja harus mengedepankan asas atau prinsip profesionalisme. Artinya bahwa segala sesuatunya adalah berdasarkan logika-logika normal. Logika-logika normal sehingga prioritas utamanya adalah untuk kepentingan siswa. Maka sesuatu yang harus saya lakukan adalah memang ya berpihak kepada keputusan yang sifatnya memang logikal. Jadi ada memang jadi hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan.
Jadi dari dua jurusan yang saya sampaikan tadi, ya atau banyak faktor yang ada di sekitar masalah yang saya ungkapkan tadi, tetapi sebagai pimpinan kita memang benar-benar harus clear dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan, harus bijaksana. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua karena nyambung tadi Pak Yadi, menjalankan pengambilan keputusan tadi Pak Yadi menyampaikan itu lebih kepada menganalisis kebutuhan dulu, baru nanti menggunakan skala prioritas di dalam menyelesaikan itu gitu. Jadi sudah terjawab sekaligus untuk kasus yang nomor 2 di Pak Yadi. Nah, terkait dengan harapan Pak Yadi tadi untuk menyelesaikan secara prioritas, terus kemudian didahului dengan adanya analisis kebutuhan gitu. Mungkin ada langkah-langkah lain Pak yang biasa Pak Yadi lakukan di dalam penyelesaian itu. Langkah-langkah yang harus saya lakukan tentu saja adalah mensuap sebuah persoalan yang jadi potensinya seperti apa, kendalanya seperti apa, kelemahannya seperti apa, Mencari itu ya, berdasarkan analisis betul, SWOT. berdasarkan analisis SWOT itu akan muncul hal-hal yang bisa menuju sebuah kesimpulan. Nah, sebuah kesimpulan ini tadi, walaupun saya sebagai pimpinan tetap harus dikomunikasikan pada stakeholder yang ada melalui ketua program keahlian dan juga komunitas yang ada di dua kompetensi keahlian, sehingga keputusan itu diterima oleh banyak pihak. Jadi prinsip keberterimaan itu bisa berlangsung di situ, bisa berlaku nanti. Jadi kalau saya simpulkan Pak Yadi, berarti analisis SWOT itu tetap dilakukan di dalam langkah-langkah ini ya Pak Yadi. Betul. Terus harus berkolaborasi dengan semua pihak terkait dengan mencari solusi dan jalan keluarnya, salah satunya dengan kapsulnya, dengan guru produktifnya, dengan para wakaf, pengembang sekolah, semuanya itu ya Pak, sebelum keputusan diambil. Baik Pak Yadi. Nah, dari selama ini Pak Yadi mungkin ada hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema itu. Hal-hal yang memang sangat efektif saya rasa adalah berdasarkan hal-hal yang sifatnya faktual, jadi tidak berdasarkan perasaan, tidak hanya berdasarkan masukan yang sifatnya searah, tetapi kita membangun komunikasinya dua arah. Dari hal yang faktual kemudian kita bangun komunikasi dua arah, dilandasi dengan hasil analisa tadi. Saya pikir itu akan lengkap dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Itu dan itu lebih efektif ya Pak Yadi ya. Sangat efektif. Di dua arah dan dilandasi dengan analisa. Pak Yadi, di dalam mengambil keputusan ini Bapak selaku Kepala SMK Negeri Tekung ini apakah ada jadwal khusus atau ada waktu tertentu di dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah? Tadi kan disampaikan Pak Yadi ada dua jurusan ini yang harus menjadi prioritas, tapi ada yang lebih diprioritaskan lagi untuk di jurusan video ini, audio itu Pak. Nah ini ada nggak jadwal khusus yang harus yang nanti akan Pak Yadi pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah itu Pak? Ya tentu Bu Eri, dalam penyelenggaraan program, jadi proses layanan pendidikan maksud saya di SMK Tekung itu harus dituangkan dalam sebuah program. Nah, dari program yang kita melalui identifikasi kemudian kita tulis dalam sebuah program, itu akan muncul tadi itu bisa kita baca prioritas-prioritas yang harus didahulukan kan. Kemudian timeline-nya juga bisa kita sepakati di situ, kita rencanakan, kita sepakati, kita sesuaikan dengan budgeting yang ada pastinya. Ada apa? Ya. Betul. Ada anggaran, ada waktu kan begitu ya Pak ya. Iya. Pak Yadi.
Jadi dapat saya simpulkan di sana bahwa di dalam penjadwalan tertentu itu lebih kepada bagaimana kita melayani pendidikan, dan ini nanti akan tertuang dalam bentuk program-program kerja sekolah. Kemudian dari program sekolah ini pasti ada budgetnya berapa, terus ada waktunya kapan sehingga nanti di sana kita harus tahu prioritas apa yang harus didahulukan. Dengan demikian akan tercapai apa yang dituju sekolah dalam mencapai visi-misi sekolah itu, Pak. Alhamdulillah Pak Yadi, nggak mudah ya Pak Yadi untuk membawa sekolah ke yang lebih baik tanpa adanya program Pak Yadi. Pak Yadi, mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah itu, Pak? Ada tentunya Bu Eri. Salah satunya adalah membangun trust ya. Itu sebuah hal yang harus kita lakukan, harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi membangun kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Jadi kalau dulu enggak, tapi sekarang ini zamannya memang harus yang open minded, open management, tetapi tidak tetapi tidak bulat telanjang bulat. Betul. Kemudian faktor yang lain adalah komunikasi dan kolaborasi. Itu akan sangat efektif jika komunikasi terbangun dan kita bisa bersinergi. Tiga hal itu adalah sangat berhubungan gitu Pak ya. Jadi faktor-faktor ini membangun trust, keterbukaan dari semua pihak, dan komunikasi serta kolaborasi yang harus dibangun, sehingga akan terjadi kesinergian ya Pak. Pak Yadi, ini ada pertanyaan Pak Yadi. Dari apa yang tadi Pak Yadi sampaikan mulai awal dan akhir ini, mungkin ada pembelajaran apa yang bisa dipetik begitu Pak dari pengalaman Pak Yadi selama mengambil keputusan kasus-kasus yang ada di sekolah itu? Kompetensi manajerial sebagai seorang pemimpin adalah sesuatu yang wajib. Kompetensi manajerial seorang pimpinan, seorang kepala sekolah wajib. Artinya wajib itu harus baik, jadi merencanakan, make a plan, kita merencanakan, kemudian to do something, kita laksanakan, kemudian kita evaluasi. Eksekusi dan evaluasi tentunya itu adalah hal-hal yang memang harus dimiliki oleh seorang pimpinan. Termasuk CGP itu adalah calon pimpinan nantinya yang akan direkrut lewat poin itu. Makanya penjenengan areanya sekarang mengkajinya, belajarnya, kursusnya adalah di areanya pimpinan tadi. Jadi intinya kompetensi manajerial itu harus ada dalam diri, harus baik dan ada di dalam seorang pemimpin begitu ya Pak. Jadi sepertinya pertanyaan-pertanyaan sudah saya sampaikan semuanya. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan Pak Yadi, mungkin ada refleksi apa Pak Yadi dari apa yang sudah Pak Yadi sampaikan? Sebagai sebuah refleksi Bu Eri, bahwa seorang pemimpin pembelajar di sekolah, seorang pimpinan di sekolah, selain kompetensi manajerial
yang harus dikuasai adalah ya bagaimana kita memiliki kemampuan untuk cepat beradaptasi. Adaptabilitasnya seorang pimpinan itu sangat diperlukan. Nah, dalam area adaptabilitas ini tadi kita bisa apa istilahnya? Kita harus bisa dengan cepat berliterasi dengan lingkungan sekolah, kemudian tentu saja dengan pemilik program. Ini jadi sekolah dengan pemilik program dalam artinya dinas pendidikan yang memiliki regulasi. Nah, kemudian dari situ kita bisa ya berimprovisasi, berinovasi dalam apa ya istilahnya, memimpin atau mengajak teman-teman yang ada di dalam sekolah ini layaknya ya penumpang bis lah. Bis yang kita ini akan bisa berjalan dengan baik, nyaman, kenceng jika orang-orangnya bisa kita kolaborasikan, bisa kita sinergikan. Sinergi kolaborasi ini akan bisa baik jika supirnya memiliki ya kompetensi nyupir yang iya, bagus, supir yang bagus, cara ngerem yang bagus dan selain banyak sebagainya. yang sehingga menyamankan penumpang. Betul. Itu ya Pak ya. Dalam mencapai tujuan kita, Di tempat mencapai yang akan visi misi dituju. betul. Betul. Kita bisa landing dengan baik di situ. Betul. Baik Pak Yadi, apa yang sudah disampaikan Pak Yadi sudah kami catat Pak Yadi, dan semuanya nanti akan menjadi bahan kami untuk analisis di tugas kami di Guru Penggerak. Dan Siap. saya menyampaikan terima kasih Pak Yadi, termasuk Sama-sama. waktunya di mana saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa untuk Pak Yadi dan mewawancarai. Terima kasih Sama-sama. Pak Yadi. Saya Terima kasih kembali. saya mau melanjutkan dengan tugas-tugas saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Eri. Terima kasih Pak juga Pak Yadi, sukses memimpin SMK.